Jumpa lagi Jagat Review TV. Kali ini kita akan bahas sebuah laptop dari Asus. Ini adalah Asus VivoBook yang paling baru di tahun 2020 ini. Tapi sebelum saya mulai, ini merah. Ini enaknya kita ganti dulu ya. Here I present you Asus VivoBook S14. Ya, baru pas sekarang. Oke. Nggak penting juga sih ganti warna. Tapi ya udah, biar sinkron aja. Oke. Ini adalah Asus VivoBook S14 S433FL. Udah mulai bingung sama namanya? Sama, saya juga. Tapi nggak apa-apa ya. Yang jelas ini adalah Asus VivoBook yang 2020 ya. Seri 14 in치nya, S14 gitu ya. Klaim Asus ini dirancang untuk Gen Z atau Generation Z gitu ya. Ya, katanya Gen Z itu menyukai produk dengan desain dan warna unik yang buat mereka tuh tampilnya beda. Oke, pakai merah? Oh, kenapa nggak? Saya sih nggak ada masalah ya. Dan ini juga cocok untuk generasi sebelumnya yang ingin tampil muda. Bener kan? Ya, pokoknya gitu deh, tampil lebih muda gitu karena laptopnya ya pakai desain lebih muda gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja. Spesifikasi utamanya prosesor yang satu ini adalah yang menggunakan Core i5 10210U. Yes, ini adalah Comet Lake. Kita sengaja pilih yang i5 kenapa? Karena ini yang paling menarik mungkin dari sisi harganya dan performa juga menarik sih. Ya, jadi Comet Lake ini fabrikasi 14 nanometer, TDP 15 watt, 4 core, 8 thread, base clock di 1,6 GHz dengan maksimum turbo boost clock di 4,2 GHz ya. Prosesor ini juga punya 6 MB Smart Cache. Untuk RAM itu ada 8 GB DDR4 2666 ya. Oke, ini sudah dual channel. Ini lucu ya, sudah langsung dual channel. Biasanya kok 8 GB belum dual channel. Ini 8 GB dual channel, jadi performanya tinggi. Setelah kita telusuri, oh ternyata dia sudah dual channel karena ini adalah RAM onboard yang tidak pakai slot SODIMM tambahan, jadi nggak bisa di-upgrade. Oke, saya terima kalau gitu caranya. Ya, 8 GB aja udah cukup sebetulnya untuk laptop kelas segini. Yang penting sudah dual channel, jadi performanya lebih maksimal. Laptop ini tentunya menggunakan SSD. SSD yang digunakan adalah tipe Optane Memory H10. Kapasitas storage-nya total 512 GB, setengah tera. Cukup? Cukup dong gitu ya. Dan kita masih bisa nambahin lagi SSD NVMe PCIe di slot M.2 kedua. Nah, yang bisa di-upgrade malah storage. Masuk di akal. Dan ngupgrade-nya ya pakai SSD. Gen Z, masa mau pakai hard disk? Enggak dong, SSD tentunya. Lalu hal yang menarik lagi, dia menggunakan discrete graphics, jadi ada tambahan VGA di sini ya. Ada Nvidia GeForce MX 250 GDDR5 2GB versi full power. Oh iya, MX 250 itu dua versi. Ada versi yang nggak full power sama ada yang full power. Ini yang full power, jadi performance-nya maksimum kalau untuk gaming. Tambah menarik lagi, integrated graphics-nya ini bisa switching ya. Jadi yang punya Intel masih bisa switching dengan Nvidia ya. Jadi ini ada Intel UHD Graphics dan switching ini membuat baterai bisa lebih irit pada saat dipakai di jalan gitu ya, atau mau nonton doang gitu, nggak usah pakai Nvidia-nya, pakai Intelnya aja gitu. Dan hal yang menarik yang kita sudah pointing out beberapa kali bahwa kalau ini bisa switching berarti semuanya bisa hidup. Prosesor, ya jelas prosesor hidup ya, integrated graphics hidup, dan GPU eksternalnya tambahannya hidup. Ini tiga-tiganya bisa membuat beberapa software itu memanfaatkan akselerasi ekstra dengan menjalankan software di tiga-tiganya. Contohnya Premiere misalnya, yang banyak banget dipakai sama content creator. Oke, dari sisi form factor, ini adalah form factor klasik. Jadi ini adalah sebuah form factor clamshell di sini ya. Ini laptop klasik, cuman saya juga tidak merasa bahwa ini adalah form factor yang ketinggalan zaman ya. Masih banyak sekali orang yang menggunakan ini dan prefer menggunakan yang seperti ini karena lebih sederhana aja rasanya. Sementara itu materialnya adalah aluminium alloy. Jadi dia kokoh tapi tetap ringan. Dan untuk desain dan warna, ini desainnya khas dengan Asus VivoBook S series ya. Jadi bodinya
ramping gitu ya. Terus ada identitas yang menarik di sini, ada logo VivoBook sekarang di sini ya. Jadi Asus itu seakan bilang bahwa sekarang VivoBook ini sudah punya identitas khusus ya. Jadi ada VivoBook-nya. Saya nggak heran kalau kedepannya Asusnya dihilangin, terus tinggal VivoBook doang. Keren juga sih sebetulnya ya. Jadi nggak keramaian. Kalau mohon maaf ya, ini agak ramai sih sebetulnya ya. VivoBook aja nih, keren nih, keren. Jadi kalau dulu VivoBook itu pakai logo Asus doang, sekarang ada VivoBook-nya di belakang. Nah, ini menarik lagi. Untuk finishing ya, kita bisa lihat bahwa di sisi-sisi sini ya, sisi di sininya itu pakai diamond cut design. Jadi kalau bisa dilihat dari dekat, diamond cut design ini bikin penampilannya jadi lebih elegan dan mewah. Ada 4 pilihan warna untuk bagian punggungnya. Kalau bagian bawahnya semua silver gitu ya. Ini warnanya ini ada 4 macam pilihan warna. Ada Resolute Red yang seperti ini, ada Gaia Green, ada Dreamy Silver, dan ada Indie Black. Dan yang menarik, di tombol Enter, sini gitu ya. Ini tombol Enter dikasih warna spesial di pinggirannya, yang katanya Asus ini adalah Yellow Gen Z. Jadi kalau kalian Gen Z, warna kuningnya seperti ini. Apa iya? Nggak tahu, mungkin. Yang menarik lagi, Asus menyediakan bonus sejumlah stiker dengan corak unik yang bisa ditempel-tempel di bodi ya. Ini maksudnya untuk bikin penampilan laptopnya jadi lebih stand out dan lebih personal. Untuk dimensi, panjangnya 32,4 cm, lebar 21,3 cm, sementara ketebalannya hanya 1,59 cm. Jadi ini tergolong laptop yang tipis. Untuk bobot, laptop ini ada di kisaran 1,41 kg, jadi cukup ringan walaupun bodinya ini logam. Sementara chargernya itu kecil, cuma 200 gram, jadi praktis dibawa-bawa. Totalnya cuma sekitar 1,6 kg kalau dibawa-bawa ya. Untuk layar utama, ini adalah layar 14 inci Full HD 1080p. Ini adalah layar dengan IPS level ya, jadi viewing angle-nya 178 derajat, 100% sRGB. Lalu bingkai layarnya itu pakai Nano Edge display, tipis di 3 sisi ya, kanan, kiri itu 5,7 mm dan atas 10,8 mm karena memang ada kamera 720p 30 fps di situ. Ini membuat screen to body ratio-nya jadi 80%. Gede 85% ya. Masih untuk layarnya, ada fitur Splendid dan True to Life di software My Asus untuk mengoptimalkan kualitas tampilan. Untuk audio, dia menggunakan speaker stereo Harman Kardon Certified. Posisinya di dekat kaki depan kanan kiri. Ada software Audio Wizard untuk mengoptimalkan kualitas suara. Dan memang kualitas suaranya lumayan oke. Sekarang mari kita lihat konektornya. Di sisi kiri kita lihat ada satu DC in, ada satu HDMI atau HDMI, ada satu USB besar yang 3.2 Gen 1, lalu ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1 dan ada satu 3,5 mm audio combo jack di situ. Dan di sebelah kanan kita lihat ada satu micro SD slot dan 2 USB 2.0. Saya sedikit berharap bahwa ini bukan 2.0, tapi 3. Tapi ya oke lah, mungkin ini buat nyambung-nyambung keyboard dan mouse ya, jadi pakai 2.0 aja cukup. Untuk konektivitas, kita bisa lihat ini menggunakan chip Intel Wi-Fi 6 AX201. Jadi ini siap buat Wi-Fi masa depan, yang Wi-Fi 6 itu, gitu ya. Sudah support multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi, Bluetooth 5.1. Jadi ini yang tercanggih yang bisa diperoleh untuk sebuah laptop atau PC di saat video ini dibuat. Nah, untuk keyboard, desainnya ergonomi keyboard ini dirancang menyerupai sensasi mengetik keyboard desktop katanya gitu ya. Tapi emang nyaman dan presisi. Jadi permukaannya ini itu ada cekungan sebesar 0,15 mm supaya jari itu nggak bakal meleset-meleset ya. Ini menyenangkan sekali. Dan travel distance-nya pada saat ngetik itu juga sekitar 1,4 mm. Jadi lumayan panjang ya. Jadi enak buat ngetik. Dan oh ya, keyboard ini adalah keyboard spill resistant. Iya, jadi lucu. Ini biasanya spill resistant ada di laptop bisnis. Sekarang ditaruh di VivoBook. VivoBook loh, ini bukan ZenBook ini. Keyboard ini juga punya backlit putih dengan 3 tingkat kecerahan. Ini bisa diatur dengan menekan tombol function F7. Untuk urusan touchpad ini center to body dan sejajar dengan tombol spacebar dan alt kanan. Jadi nggak ada masalah pada saat kita ngetik juga sih sebenarnya ya. Dan sangat menyenangkan sekali di mana dia menggunakan Windows Precision Driver. Lalu masih di touchpad ini kita lihat ada fingerprint sensor menyatu dengan touchpad.
cukup nyaman sih posisinya. Sedikit berharap itu ada di tombol power, tapi ya sudah ya. Ini bukan laptop bisnis ya kan. Ada fingerprint sensornya, sudah syukur. Oke, mari kita masuk bahas performanya ya. Kita pakai Cinebench R15, kita loop 20 kali. Ini menggunakan power adapter, jadi dapat power dari luar, jadi supaya performanya maksimum. Kita bisa lihat bahwa pengujian tertinggi kita dapat skor di 706 poin. Itu lumayan tinggi ya, 6 poin. Lalu perlahan-lahan dia turun ke 690-an, 650-an, 650-an lagi, lalu turun ke 500-an dan akhirnya bertahan di kisaran 570-an. Sebuah performa yang cukup oke sebetulnya ya. Jadi sustain di 570 sampai 580 poin. Ini tergolong tinggi sebetulnya untuk Core i5 yang 15 watt dan 14 nanometer. Ya, kita jangan hitungnya 10 nano, yang 14 nano ya. Jadi ini dan yang sebelumnya itu yang 14 nano ya. Nah, ini tergolong tinggi untuk sebuah Core i5 yang 15 watt, 14 nanometer dan ada di kelas harganya ini ya. Jadi ini sustain performance segini nih to be expected. Ini yang kita harapkan memang harus segini. Kalau di bawah ini kurang oke, tapi ini oke banget. Bahkan cenderung sedikit lebih tinggi dari rata-ratanya. Lalu dengan baterai kita bisa lihat bahwa sustain performance-nya bisa didapatkan di sekitar 450-an poin. Ini cukup oke. Ini sustain performance yang mirip dengan laptop Core i5 Kaby Lake R saat pakai power adapter. Ya. Kalian ada yang punya Core i5 yang Kaby Lake R, terus masih colok di adapter, laptop yang satu ini bisa melakukannya tanpa nyolok ke power adapter. Hanya pakai baterai aja. Oke, Gen Z berarti banyak yang mau jadi content creator. Ya, berharap laptop yang segini bisa jadi untuk content creator. Mari kita tes, ya. Oke, kita pakai Adobe Premiere CC 2020, exporting video, skenario 1. Ini skenario klasik kita, 4K to 4K. Jadi, resource videonya 2 menit 7 detik yang kita udah sering pakai, 4K 60. Kita siksa sekalian, jangan tanggung-tanggung. Editing, color correction, video layering, kita ekspor ke YouTube 4K 60 fps. Kita biarkan Intel IGP-nya aktif karena biasanya juga begitu, kondisinya aktif, tidak harus dimatiin, hardware encoding-nya akan otomatis aktif di sini. Dengan renderer software only kita lihat 31 menit 26 detik. Oke, itu agak berat ya. Yang menarik pada saat kita aktifkan render kudanya, dia jadi 7 menit 40 detik. Nah, ini baru namanya performance-nya berasa banget. Karena mencapai di bawah 10 menit itu cukup susah. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya dengan pengujian laptop-laptop sebelumnya. Lalu skenario 2 adalah skenario baru kita, Full HD ke Full HD ya. Karena pasti ada yang nanya, kalau Full HD gimana? Gitu kan. Source video 2 menit 7 detik, Full HD 60 fps yang kita pakai. Editing, color correction, video layering sama seperti yang sebelumnya. Jadi basically video yang sama tapi kita coba kerjakan dalam kondisi 1080p 60 ya. Ekspornya ke YouTube Full HD 60 fps. Lagi-lagi IGP Intelnya aktif. Lalu kita lihat render kalau software only 9 menit 15 detik. Oh, ternyata kalau dia 1080p dia kencang banget ya. Bahkan nggak perlu ngidupin Nvidia-nya. Begitu Nvidia pakai gimana? Jadi tinggal 4 menit 7 detik. Ngebut. Jadi kalau kalian mau pakai ini, pastikan pada saat ngedit video kalian menghidupkan kudanya supaya nyaman ya pada saat exporting. Kalau mau bener-bener fully nyaman, enak banget, memang yang paling enak adalah ngedit di 1080p. Ya, rekam 1080p, edit 1080p, dan ya upload di 1080p. Tapi ingat, ini 1080p 60 loh, masih asik loh ini. Lalu gimana dengan gaming? Oke, kita coba dulu ya. Ya, pastikan semua Gen Z pasti mau gaming. Ya, Dota 2 720p, quality preset fastest, rendering scale di 100%, scene berat 80-90 fps, scene ringan 110-120 fps. Jadi Dota 2 masih bisa, pasti masih bisa. CSGO 720p, quality preset low, scene outdoor 130-200 fps aja. Kencang. Lalu gimana? PES 2020, ini pasti banyak yang nanya. PES 2020 jalan nggak? Jalan, 1080p. Quality preset di low, rendering scale 80%, dia bisa dapat stabil di 60 fps terus. Kenapa? Karena PES 2020 emang butuh 60 fps terus. Lalu GTA 5, ini masih banyak yang nanya, jadi kita angkat lagi game yang satu ini 1080p, kualitas settingnya campur antara normal dan high, kita masih bisa dapat 45-55 fps. Nyaman sekali ya. Lalu Resident Evil 3 tahun 2020. Oke, ini juga banyak yang nanya kenapa ini nggak dites. Oke, kita tes ya.
720p quality preset recommended menyesuaikan kapasitas RAM gitu ya. 40 sampai 60 fps. Masih lancar jalannya ya. Kemudian kita coba mainkan satu game lagi. Ini adalah sebuah game gratis ya yang ada di Steam juga. Lagi lumayan banyak yang mainin juga. Destiny 2 ini sebuah AAA games yang free to play. 1080p quality setting, perpaduan antara medium dan low, rendering skill tetap di 100%. Kita masih bisa dapat 35 sampai 50 fps. Lagi-lagi menyenangkan, kencang ternyata. Oke, beralih ke storage ya. Kita tes storage utamanya dengan Crystal Disk Mark. Kita dapat read di 1564 Mbps dengan write di 973 Mbps. Ini oke lah ya, oke. Ingat, SSD SATA itu 500 Mbps, hard disk itu 100 sampai bahkan 80 Mbps. Jadi nyampe 1500 sampai 973 Mbps. Ini udah kencang banget sebenarnya. Oke, dan kita ada slot kedua. Jadi kita tes slot kedua dan kita tancap Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB. Kita nancep ya. Jadi ini bukan bawaan ya, jangan salah. Ini kita tancap di sini karena kita mau tes performanya gimana. Oke, kita dapat read di 3556 Mbps dengan write tulis di 3282 Mbps. Yes, berarti slot M.2 keduanya bekerja normal di kecepatan PCIe 3.0 by 4. Jadi ini luar biasa kalau kalian mau switch jadi kencang banget, bisa di sini. Oke, mari kita bicara soal baterai. Kapasitasnya adalah 50 Wh. Kita tes di brightness 50% dengan volume 25% ya. Kita putar video playback dengan Philips NTV di 1080p. Kita dapat 11 jam 45 menit, hampir 12 jam. Luar biasa. Ini oke banget, terutama mengingat ada Nvidia di situ, walaupun memang nggak dipakai di sini ya. Lalu untuk web browsing dengan Chrome ya, ini 9 jam 40 menit. Untuk charging 30 menit pertama kita dapatkan 44%. Ini kenceng sih. 60 menit 74%, 90 menit 95%, 2 jam 99%, dan untuk full ke 100% kita butuh waktu 2 jam 28 menit. Wow, 2 jam 99% udah mirip kayak 100% ya, cuma beda 1% doang, nggak gitu ngaruh. Saya akan bertahan 120 menit aja kayaknya ya, 2 jam. Jadi ini lumayan kencang ngecharge-nya, terutama di awal-awal ya. Nah, bicara soal lumayan kencang, Asus tuh klaim bahwa kapasitas 60% baterai itu bisa dicapai dalam 49 menit. Ya, kita tes dari pertama kali kita bisa cek itu di 3% sampai 60% itu butuh waktu 41 menit. Jadi klaim terbukti berdasarkan pengujian kami ya. Nah, tapi kalian juga bisa pakai fitur battery health charging di software My Asus. Ini menarik sekali. Yang ini diklaim dapat memperpanjang umur baterai. Pilihannya adalah full capacity mode, berarti baterai dicas sampai 100%. Ada balance mode, baterai dicas hanya sampai 80%. Ada maximum lifespan mode, baterai dicas hanya sampai 60% agar umur lebih panjang. Jadi perlu diingat bahwa kalau penggunaan normal sebetulnya sampai 100% itu nggak ada masalah selama 2 tahun pertama. Ya, nggak ada masalah sama sekali. Tapi ini bukan handphone. Ini adalah laptop yang biasanya emang akan dipakai 3-5 tahun. Jadi ini mode yang sangat penting sekali sekarang, bahwa kita bisa ambil misalnya balance mode charge 80%, ini lebih panjang umur baterainya. Karena untuk menembus dari 2 tahun ini yang emang membutuhkan metode pengisian yang tidak sampai penuh. Kalau mau cuma sampai 2 tahun sih ya, diisi penuh juga masih ada sih selama 2 tahun, nggak ada masalah. Tapi kalau mau nyampe panjang banget, ya bisa pakai maximum lifespan mode. Oke, sekarang mari kita lihat suhu kerjanya Core i5 10210U ini. Kita load Cinebench R15 ya. Lalu kita lihat di looping, kita lihat ada fluktuasi 78 sampai 94 derajat Celcius. Ini luar biasa. Berarti laptop yang satu ini mengizinkan performa digas terus gitu ya. Sampai ke limit akhirnya. Saya bertanya-tanya, ini sebetulnya VivoBook apa ROG yang meres performance sampai abis-abisan kayak begini? Ini sih luar biasa loh. Tentunya suhu itu masih ada di bawah TJ Max, jadi di bawah maksimum limit dari sebuah Core i5 10210U, jadi masih aman. Lalu untuk MX250 kita load Readmark Firestrike Stress Test, itu maksimumnya di 86 derajat Celcius. Ya, kami menjumpai saat performa sudah stabil, boost clock itu tidak lagi berfluktuatif. MX250 ini akan turun suhunya di 80 derajat Celcius. Lagi-lagi Asus nge-push lagi di bagian GPU-nya untuk jalan di performa yang paling optimal.
Oke, lalu sekarang kita mau tahu suhu permukaannya. Kita pakai Flare One, kita load Cinebench R15. Daerah paling panas ada di area tombol keyboard sebelah kiri dan sebelah atas keyboard dengan suhu kisaran 40-45 derajat Celcius. Area tombol keyboard sebelah kanan suhunya di bawah 40 derajat Celcius. Palm rest juga di bawah 35 derajat Celcius. Harus diingat bahwa suhu setinggi ini hanya bisa dicapai kalau untuk rendering 3D. Siapa yang mau render 3D di sini? Sebaiknya jangan gitu ya. Jadi software ini sudah agak mengada-ada, tapi ini adalah suhu maksimal yang mungkin tercapai ya. Tapi kalau kalian cuma buat ngetik, buat ngedit video sih nggak nyampe segini harusnya ya. Oke, pertanyaan soal harga. Mungkin kalian juga sudah tahu harganya ya. Yang diuji ini harganya di kisaran 13.999.000 ya. Ada varian lain yang Core i7 10510U, RAM 8GB, 512GB SSD, MX250. Jadi basically sama semua, cuma beda prosesornya lebih kencang yang 10510U, tapi sama-sama 4 core 8 thread ya. Itu harganya di 15.999.000. Nah, Asus VivoBook S14 S433 ini sudah dilindungi garansi 2 tahun dengan Asus Perfect Warranty. Apa ini Asus Perfect Warranty? Jadi ini adalah layanan perlindungan tambahan untuk pengguna laptop Asus. Jika terjadi kerusakan pada unit yang tidak tercover oleh garansi standar Asus, ini termasuk bisa di-handle. Jadi termasuk kerusakan akibat kesalahan pengguna, seperti kerusakan karena air, layar pecah, kecelakaan, kelalaian pengguna, ini bisa di-handle. Jadi Asus Perfect Warranty ini merupakan layanan premium di mana Asus akan menanggung 80% dari biaya jasa perbaikan dan spare part untuk sesuatu yang biasanya nggak ditanggung sama sekali. Ya, ini menarik. Bahkan itu layanan pengguna ditanggung juga 80%. Jadi pengguna hanya perlu bayar 20% sisanya. Layanan ini berlaku selama 1 tahun pertama pembelian ya. Jadi di tahun pertama tersebut Anda bisa memanfaatkan Asus Perfect Warranty 1 kali untuk laptop yang satu ini. Nah, Asus Perfect Warranty ini juga berlaku untuk laptop consumer dan gaming Asus tipe tertentu. Jadi kalian harus cek tipenya ya, yang mana yang masuk, yang mana yang enggak, gitu ya. Ini termasuk sampai dengan komponen charger dan baterainya yang mulai dibeli dari 1 Januari 2020. Jadi jika kalian beli dari starting dari 1 Januari 2020, kalian mungkin mau cek dulu sebetulnya apakah laptop kalian itu masuk dalam Asus Perfect Warranty atau tidak. Oke, jadi poin menarik yang kita lihat ini adalah desain dan penampilan yang Gen Z sekali, bahkan performance-nya juga Gen Z sekali. Kalau saya bilang, ya mau content creation bisa, gaming bisa, gitu ya, mau tipis. Ini kan permintaan yang luar biasa ya. Saya mau tipis, saya mau berwarna-warni, saya mau keren, saya mau ini, saya mau itu, saya mau bisa content creation segala macam. Dikasih, nih ada di sini, gitu ya. Bahkan ada bonus stiker untuk bikin penampilan lebih Gen Z lagi, lebih muda lagi. MX250 otomatis bikin jadi lebih kencang gitu ya, siap untuk game AAA ya, walaupun emang nggak bisa jalan ray tracing, ya ampun jangan berharap juga ada bisa jalan ray tracing di sini gitu ya, itu urusannya ROG bukan urusannya VivoBook, tapi paling nggak beberapa game AAA udah jalan di sini. Dia punya dual storage, satu udah terpasang, kalian bisa tambah lagi dengan NVMe PCIe yang lain, dan kita udah tes bisa kencang mampus di situ ya NVMe PCIe-nya. Baterainya cukup irit ya. Tentunya untuk hitungan sebuah laptop yang pakai kartu grafis tambahan, baterai yang satu ini nih cukup irit ternyata ya, bisa nonton hampir 12 jam, luar biasa. Lalu ada setting-setting untuk pengisian baterai yang bisa membuat baterainya berumur lebih panjang. Layar juga 100% sRGB, siap buat editing. Keyboard spill resistant, masih ingat tadi ya, anti ketumpahan gitu ya. Wi-Fi AX, Wi-Fi 6 ya, Bluetooth 5.1, dan garansi Asus Perfect Warranty. Jadi VivoBook yang baru ini emang datang dengan fitur-fitur yang luar biasa keren dan kekinian sekali. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.